Cerita budaya desaku, Sepang. Desa Sepang terletak di Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar 15 km atau sekitar 27 menit menuju pusat kota Bulukumba bila berkendara. Sepang berasal dari kata secang atau sepang, yaitu perdu anggota suku Polong-Polongan yang dimanfaatkan pepagan dan kayunya sebagai komoditas perdagangan rempah-rempah yang konon di desa ini terdapat pohon sepang besar. Karena adanya perbedaan dialek bahasa Bugis, maka berubah menjadi Sepang dan bahasa Konjo biasa disebut Sapang. Sampai hari ini, saya masih mengkonsumsi air minum dengan campuran kayu sepang. Kata nenek, kayu sepang ini mujarab untuk segala macam penyakit. Warnanya yang merah muda dan tak ada rasa, kadangkala membuat para pendatang heran, entah disuguhkan jus atau air minum. Unik bukan? Inilah desaku. Desa dengan beribu impian kemajuan untuk generasi penerusnya. Disinilah aku tumbuh, bermain dan berkarya dengan rasa aman di sekitarku. Hamparan padi yang terbentang luas memanjakan mata di setiap bagian desaku, membawa ketenangan tersendiri bagi yang memandangnya. Pepohonan yang masih lebat dengan kehijauan yang memukau, sungguh jauh dari hiruk-pikuk suasana kota. Meski sedari kecil, sebagian besar anak di desaku telah diajarkan untuk membantu orang tua di kebun, bukan berarti anak tak mendapatkan haknya untuk bermain dan mendapat pendidikan yang layak. Sampai hari ini, mereka masih gemar dengan permainan tradisional seperti kandeco, cupek, dan layang-layang. Kesenangan mereka pada permainan tradisional tidak membuat anak di desaku terbelakang. Justru hal ini mengasah kreativitas mereka dengan jauh dari gadget. Di desaku ada banyak pohon kelapa. Dagingnya diolah menjadi kopra dan tempurungnya diolah menjadi arang. Kemudian dipasarkan keluar daerah. Hampir setiap orang menjajaki pekerjaan ini sebagai paruh waktu dari bertani. Banyaknya kelapa membuat persediaan minyak dan cemilan dapur tak kekurangan. Masyarakat bisa berkreasi dengan kelapa, membuat makanan tradisional seperti onde-onde, roko-roko, dan kopi langit yang legit bila digigit, serta kue-kue modern lain yang bisa kami buat dengan bantuan YouTube. Nantinya kami ingin lebih mengembangkan kekayaan kami dengan mendirikan usaha cemilan tahan lama yang bercirikan makanan khas tradisional sehingga menjadi sumber ekonomi kreatif di desaku. Selain kekayaan alam yang dimiliki desaku, pendidikan yang berkarakter pun telah masyarakat miliki. Hal ini dilihat dari rasa saling menghargai dan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang damai terlepas dari latar belakang, ras, bahasa, agama, suku, dan budaya. Di keseharian desa Sepang, hal yang paling menonjol adalah perbedaan dialek dengan intonasi suara yang tinggi dan tegas dan suara rendah dan lemah lembut. Tingginya budaya gotong royong juga melahirkan slogan Mali si parape, talang si pahua. Mali artinya hanyut, si parape artinya saling tolong-menolong, talang artinya tenggelam, dan si pahua artinya saling menolong saat tenggelam. Slogan yang menggambarkan sikap dan sifat kebatinan masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama, dan menjadi pengingat masyarakat untuk saling bahu-membahu dalam suka maupun duka. Keberadaan suku Konjo, Bugis, dan Makassar tidak menjadi sebab stigma dalam masyarakat. Terbukti dalam acara pernikahan atau sunatan, para ibu-ibu datang untuk membuat tumpi eja, yaitu kue tradisional suku Konjo maupun Bugis yang dianggap sakral
yang terbuat dari tepung beras dan gula merah yang diaduk dengan menggunakan tangan sehingga menghasilkan perpaduan yang pas. Rasanya yang manis dan kenyal akan membuat teman-teman mau nambah dan nambah lagi. Dumpi eja paling enak dinikmati ketika masih panas, apalagi ditambah dengan parutan kelapa. Dijamin teman-teman tak mau lepas deh. Kata nenek, yang jomblo wajib coba loh teman-teman. Kemudian bapak-bapak datang untuk membuat halasugi berupa anyaman bambu yang berbentuk segi 4 belah ketupat yang melambangkan kepercayaan suku Konjo Bugis Makassar klasik akan susunan semesta, yaitu api, air, angin, dan tanah. Kemudian untuk hiburan, tari paduka masih sering diperagakan dalam acara pernikahan untuk menyambut pengantin dan tamu-tamu terhormat dalam sebuah acara lainnya. Tidak sampai di situ saja, di desaku juga terdapat benteng yang bernama Benteng Saukange, berupa batu berukuran agak besar dan dikelilingi dengan batu-batu kecil yang datar. Meski tak sebesar benteng-benteng lainnya, masyarakat percaya Benteng Saukange telah ada sejak masa penjajahan Belanda. Ada yang berkata Benteng Saukange digunakan sebagai benteng pertahanan dalam peperangan, dan sebagian opini masyarakat juga berkembang bahwa benteng itu digunakan oleh para raja-raja terdahulu untuk melakukan pertemuan dan sabun manusia dalam rangka pengalihan kekuasaan. Sekitar 15 meter dari Benteng Saukange juga terdapat batu yang disusun secara vertikal dari arah barat ke timur. Benteng ini dijaga oleh masyarakat sekitar sebagai cagar budaya yang akan tetap lestari. Tidak jauh dari benteng juga terdapat sumur tua yang bernama Bucompi, yang berasal dari bahasa Bugis bu dari kata bung yaitu sumur dan compi atau compa yaitu muncul. Jadi Bucompi adalah sumur yang muncul dari bebatuan. Sumur ini juga dikatakan sebagai sumur ajaib yang tak pernah kering. Bahkan menurut informasi dari tokoh masyarakat bahwa sumur ini tetap memunculkan airnya ketika terjadi kekeringan hebat di tahun 1960-an. Di tempat ini juga terdapat air terjun yang mengalir dari mata air yang sangat jernih. Kini pemerintah setempat telah melakukan upaya perbaikan dengan membangun irigasi perairan yang mengaliri lahan-lahan pertanian sehingga membuat produksi panen semakin meningkat. Begitu pula para petani yang kini berlomba-lomba untuk membuka lahan-lahan baru. Kemudian untuk menjaga kelestarian, para penduduk juga melakukan reboisasi pada tanah-tanah yang gundul sehingga hamparan hijau tempat ini tak pudar oleh tangan-tangan jahil. Rencananya tempat ini akan dilakukan renovasi lebih lanjut untuk dijadikan wisata liburan keluarga akhir pekan. Begitulah desaku, desa dengan sejuta keunikannya, desa yang melestarikan alamnya, mengedepankan pendidikannya, dan menjaga adatnya agar tidak lebur di tengah persatuan suku. Desaku yang tercinta, desaku yang penuh kekeluargaan.